Sebelum masuk pada proses masuknya Portugis ke Indonesia, kita lihat dulu latar belakangnya yang pertama, yaitu pencarian rempah. Pada masa itu, pedagang Islam di Venesia menguasai perdagangan rempah-rempah ke Eropa. Eropa butuh cara mengawetkan daging saat musim dingin tanpa kulkas. Jadi, mereka menggunakan garam dan rempah-rempah. Waktu itu, cengkeh dari Indonesia sangat berharga, dan ini membuat Nusantara menjadi tujuan utama Portugis. Meskipun Portugis awalnya tidak tahu tentang wilayah ini, mereka mengirim penjelajah seperti Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama hingga Alfonso de Albuquerque, seorang panglima angkatan laut Portugis yang menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan menjadikannya pangkalan tetap Portugis di Nusantara. Tujuan mereka adalah mendominasi perdagangan rempah-rempah di wilayah ini. Selanjutnya, menguasai Malaka. Kerajaan Portugis mengutus Diogo Lopes de Sequeira. Ia diminta untuk menemukan Malaka, menjalin persahabatan dengan penguasa setempat, dan menetap di sana sebagai wakil raja Portugal wilayah sebelah timur India. Sequeira adalah orang pertama dari Portugis yang tiba di Nusantara. Ia tiba pada tahun 1509. Awalnya ia disambut dengan ramah oleh penguasa kesultanan. Portugis belajar satu-satunya cara memperkokoh kuasanya dengan penaklukan. Maka pada April 1511, Albuquerque berlayar dari kota ke Malaka dengan 1.200 prajurit dan 18 kapal. Portugis pun berhasil mengalahkan Kesultanan Malaka yang sedang sibuk dengan konfliknya sendiri. Tak lama setelah menetap di Malaka, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao pun mencoba berlayar ke timur. Sekarang proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel pertama memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, untuk pengawet makanan, dan bumbu masakan. Rombongan kapal-kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah Nusantara lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias. Nama terakhir yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Maka rombongan kapal-kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan wilayah Afrika Selatan. Rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Maka itu, Portugis memberangkatkan ekspedisi lanjutan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malaka. Armada itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah Hindia atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Rombongan Alfonso de Albuquerque segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran, setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak dari Pulau Jawa yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan de Abreu untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu,
Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Sekarang masuk dalam kebijakan-kebijakan imperialisme bangsa Portugis di Indonesia. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan. Kebijakan kolonial Portugis yang memicu terjadinya perlawanan lokal adalah melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berencana untuk mengirimkan 3 armada untuk membangun monopoli perdagangan rempah ke beberapa tempat. Selanjutnya Maluku. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk membangun monopoli perdagangan di Maluku. Waktu itu Sultan Ternate berjanji memberikan cengkeh kepada Portugis setiap tahunnya dengan syarat dibangunnya benteng di Pulau Ternate. Dan sejak 1522 hingga 1570 terjalin hubungan dagang yang baik. Akan tetapi, pada akhirnya hubungan dagang ini memicu perlawanan dari Ternate karena Portugis terus berupaya melakukan monopoli. Konflik antara Ternate dengan Portugis pun mencapai puncak pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 hingga 1584, di mana hak monopoli Portugis akhirnya dihapus. Armada yang dikirim ke Sunda Kelapa pada tahun 1513 terdiri dari 4 kapal layar yang dipimpin oleh De Alvin. Waktu itu, Sunda Kelapa merupakan pelabuhan dari kerajaan Pajajaran yang oleh penulis Portugis bernama Tommy Perez disebut Sunda. Kedatangan De Alvin ke Sunda Kelapa merupakan perintah dari Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa, yang terancam oleh Cirebon. Sang Raja meminta agar Portugis membangun benteng dan sebagai imbalannya, Portugis akan mendapatkan hak prioritas dalam membeli lada. Namun kesepakatan itu tidak pernah terlaksana karena Denmark mengetahui niat Portugis hanya ingin memonopoli perdagangan. Terlibat urusan internal kerajaan. Terjalinnya hubungan dagang antara Portugis dengan Kesultanan Ternate dapat menjadi penanda adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Sayangnya, kepercayaan yang didapatkan bangsa Portugis dari kerajaan Ternate disalahgunakan. Diketahui bahwa Portugis sering ikut campur urusan pemerintahan dan bertindak seenaknya terhadap para Sultan Ternate. Perlakuan Portugis yang sewenang-wenang ini kemudian memicu terjadinya perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Khairun pada 1565 Masehi. Sultan Khairun bersama pasukannya melakukan perlawanan terhadap benteng-benteng Portugis sampai membuat mereka terdesak. Menghadapi situasi ini, Portugis menangkap dan mengasingkan Sultan Khairun di sebuah benteng. Pengaruh imperialisme bangsa Portugis ketika datang ke Indonesia ialah runtuhnya organisasi perdagangan negara Asia, Macau dan Cina yang membuat sistem ekonomi dan politik negara-negara bagian tersebut menjadi terganggu karena sejak dikuasainya Malaka, para pedagang dari negara bagian enggan untuk datang berdagang di pelabuhan Malaka. Selain itu, pengaruh lainnya yaitu bangsa Portugis juga menguasai rempah-rempah di Indonesia karena terus memperluas jangkauan kekuasaannya ke seluruh bagian Indonesia serta mengkambing hitamkan raja-raja di berbagai daerah pada saat itu.